Perkenalkan, nama saya Nindya Samara Putri Faisal. Saya berperan sebagai ketua sidang, yaitu Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Taufik Alansyah. Saya berperan sebagai wakil ketua, yaitu Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raifan Adana Kaitani. Saya berperan sebagai Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali berperan sebagai Najiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Hamsa sebagai peran Soroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Megamatila. Saya berperan sebagai Sultarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Devi, berperan sebagai Wahid Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sunaita Punggakan. Saya berperan sebagai Ki Bagus Hadi Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman. Saya menjadi OTW Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Khalil. Saya berperan sebagai Samuel Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanaya Jono Putri. Saya berperan sebagai Sergio Hamidojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Asifa, berperan sebagai Jawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidak Sukmaya, berperan sebagai Latihan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rizkianti, berperan sebagai Dr. Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nasid. Saya berperan dari Abdul Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsida Aisyah Gunawan. Saya berperan sebagai Muhassab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arma, berperan sebagai Namidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narani, berperan sebagai Ratu Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Jagunana, berperan sebagai Andi Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Dwi Alfasya, berperan sebagai Igusti Ketot Budja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza. Saya berperan sebagai Wiranata Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Ali Asari. Saya sebagai Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Ali Akbar. Saya berperan sebagai Mr. Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Charissa Andriawan. Saya berperan sebagai Kusuma Sumbiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Maulana. Saya berperan sebagai Saya Barjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Falas Wanita Putri dari kelas 8D sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alizaya Aurea sebagai pembuat naskah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakira Yudin Nugraha dari kelas 8D sebagai pembuat naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenta. Saya sebagai sarana properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alari. Saya dari Sarana atau Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Abdul Hakim Ainata. Saya sebagai sarana properti ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulmi Pratama. Saya sebagai kameramen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tana Surya. Saya sebagai kameramen 2. 18 Agustus 1944 di Gedung Pejampur, Jakarta, 26 tokoh bangsa berkumpul dalam sidang pertama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya mengesahkan Undang-Undang Dasar bagi Republik yang baru sehari merdeka. Sidang yang terhormat, hari ini kita menulis sejarah. Mari kita bekerja secepat kilat menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih presiden serta wakil presiden. Benar. Kita akan membahas perubahan penting dalam rancangan Undang-Undang Dasar hasil PPU DKI. Waktu kita singkat, tapi semangat kita besar. Saudara-saudara, kita kembali pada pembukaan lama yang disusun pada Ijab Penyiun. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Setuju, itulah jiwa dari kemerdekaan Indonesia. Saya usul kata kemanusiaan dengan keturunannya maka manusia yang adil dan beradab. Baik, perkataan menurut dasar kita hapus. Disetujui? Setuju. Saya mohon kata Allah di dalamnya itu hal yang maha kuasa agar menyangkut semua kepercayaan. Setuju.
Dengan itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sah menjadi dasar negara. Sekarang, mari kita bahas struktur negara. Profesor Supomo, silakan jelaskan objeknya. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kedaulatan rakyat. Presiden berada di bawah majelis, presiden dan penajam. Namun jangan lupa bahwa presiden terdiri agar pemerintah berjalan lancar. Betul. Oleh sebab itu, kita hanya perlu satu wakil presiden saja. Saya sependapat pemerintahan daerah harus otonom dan berdasarkan musyawarah. Itu baik, tetapi lebih tepat diisikan dalam undang-undang, bukan dalam konstitusi. Pasal 96 untuk keadilan dan persatuan apabila Pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Setuju? Setuju. saya langsung ditambahkan pasal tentang perubahan undang-undang dasar agar ada mekanisme resmi. Baik, akan saya masukkan sebagai bab 18 pasal 37. Setuju. Kita perlu undang-undang dasar kita. Revolusi Cromwell. Kawan-kawan, mari kita dibalik teori yang panjang. Dan ini yang penting adalah kepentingan bangsa. Cepat sekali. Tidak terima rancangan ini sebagai dasar negara. Kita harus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan. Pasal 9. Sumpah Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya besok kata berbakti tidak menjadi berbakti, lebih luhur maknanya. Baik, disetujui. Dan hendaknya supaya itu juga berlaku untuk wakil presiden. Sudah termasuk saudara raya. Terima kasih atas perhatian. Saya berharap kabinet Indonesia mencakup wakil dari luar negeri. Tentu saja, siapapun yang cakap akan diangkat dari manapun asalnya. Jangan lupa seperti diberikan tanggung negara. Saudara ketua, bagaimana kesesuaian negara? Ya, itulah batas awal kita. Tapi Indonesia satu dari Sabang sampai Merauke. Betul, akan dibuat dalam pasal tentang pemerintah daerah. Saya setuju dengan yang bisa ditambah, tapi jangan sampai membuka orang akal. Itu penting, undang-undang dasar bukan mainan yang mudah diubah. Setuju. Dengan demikian, pasal pengunci undang-undang dasar kita sah. Setelah undang-undang dasar disahkan, sudah kembali memilih presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Saya suka bila dilakukan aklamasi calon presiden Insinyur Soekarno. Terima kasih, saya terima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk wakil presiden, saya usulkan Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih. Kita akan bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Sebelum DPR terbentuk, kita bentuk komite nasional untuk membantu presiden. Baik, hendaknya komite ini berdiri dalam beberapa anggota CPKI. Dan komite nasional hendaknya menjadi wakil rakyat sementara. Usul yang bijak, kita butuh wadah agar rakyat terwakili. Dengan mufakat, Komite Nasional Indonesia Pusat resmi dibentuk hari ini. Hari ini sejarah baru lahir. Kita menulis dasar negara. Semoga kemerdekaan ini membawa keadilan bagi semua. Tugas kita baru dimulai. Benar, mari kita jaga persatuan, kemerdekaan, dan keadilan sosial.
Merdeka! Sidang berakhir pukul 16.12 sore hari. Dari Pengadilan Cilik Jambon, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.